Yes. Wah, semuanya luar biasa. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Nah, adik-adik semuanya coba dulu berdiri. Lalu kita kasih dulu senyum yang paling manis. Semuanya sudah senyum kan? Iya, kita hari ini mau bergirang, kita mau memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ya. Saya bergirang. Karena kita anak Tuhan, jadi kita selalu bergirang setiap hari. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Ayo sekali lagi ya, saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Masih ada semangatnya nggak? Sekali lagi ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Satu tangan di atas, dua tangan di depan, tiga tangan dilipat, empat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi lagu Saya Bergirang. Nah, pasti semuanya sudah bergirang ya kan? Nah, sekarang lo semua mau nanya nih, siapa di sini cinta sama Tuhan? Ayo langsung. Ya, kita semua adik-adik yang ada di rumah maupun langsungnya juga pasti cinta sama Tuhan dong ya. Ya, Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan juga yang sudah memberikan kita makanan, minuman, tempat tinggal, dan Tuhan juga yang sudah mengasihi kita. Nah, sekarang Lose minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, I love you Jesus.
cinta Tuhan. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. I love you Jesus, deep down in my heart. Oke semuanya adik-adik untuk bernyanyi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. How about deep down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita mau kumpulkan persembahannya. Nah, siapkan dulu persembahannya. Dilipat bagus-bagus. Nanti persembahannya bisa dikasih sama mama atau papa. Nanti mama atau papa yang bisa kasih ke gereja ya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Saya dong Losu. Oh, mantapnya semuanya. Suka dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu adalah yang menuntun langkah kita, yang menuntun hidup kita. Nah, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini Pica bersyukur sekali karena bertemu dengan kalian yang ada di rumah saat ini. Nah, seperti biasanya kita hari ini akan mendengar cerita tentang firman Tuhan kembali. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan tolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa bertemu kembali di dalam sekolah minggu online ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tahukah kalian apa ini? Ya, pasti kan sangat tahu sekali kalau ini adalah Alkitab. Nah, ada lagunya itu. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, sekarang teacher mau lihat apakah kalian di rumah punya Alkitab? Coba, kalau punya, silahkan adik-adik
Angkat Alkitabnya, tunjukkan kepada teacher Alkitabnya. Mana? Wah, Alkitabnya ada yang besar dan juga ada yang kecil juga. Seperti kalian yang kecil. Nggak apa-apa ya, maupun yang besar ataupun yang kecil, tidak apa-apa. Karena isinya adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, di cerita-cerita yang kita dengar setiap hari Minggu, itu diambil dari Alkitab. Ya, cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu benar-benar terjadi, bukan dongeng seperti itu. Itu adalah benar-benar terjadi dan kisah yang nyata. Alkitab itu di dalamnya ceritanya menolong kita untuk mengenal Tuhan. Apa? Di dalamnya untuk mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, apakah ada yang suka membaca cerita Alkitab? Ada? Angkat tangannya. Wah, ada yang suka, ada yang setengah-setengah angkat tangannya, ada yang enggak juga. Ya, apakah di rumah ada yang menceritakan tentang adakah yang menceritakan tentang Alkitab pada kalian? Nah, apakah itu papa, mama, kakak, atau nenek kalian? Ya, hari ini, pagi ini kita akan mendengar cerita yang lain dari Alkitab. Kalau minggu-minggu yang lalu kita itu udah dengar cerita banyak tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita yang lain yang ada di dalam Alkitab. Ceritanya itu cerita tentang seorang anak laki-laki. Tentang seorang laki-laki yang bernama Timotius. Namanya adalah Timotius. Adik-adik penasaran mendengar ceritanya? Ada yang penasaran, ada yang enggak, ada yang diam aja. Baik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Timotius yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5, lalu 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Ya, jadi ada 2 pasal ya. 2 Timotius, surat Timotius yang kedua atau 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Wah, sudah pernah baca surat Timotius belum? Kalau belum tahu, minta tolong mama papanya ya untuk membukanya atau pelan-pelan dibuka. Oke, sudah ada yang mulai membukanya. Baik, kalau begitu teacher akan membacakannya bagi adik-adik semuanya. Adik-adik yang bisa membaca, bisa mengikutinya di rumah. Dan bagi yang belum bisa membaca, kita akan, adik-adik mendengarnya dari teacher. Baik, teacher akan membacanya. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, sekarang pasal 3-nya, ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang selalu mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menunjukkan engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Timotius itu adalah seorang anak laki-laki yang tinggalnya di kota Listra. Ya, kalau kalian mungkin tinggalnya ada di Batang Toru, ada tinggal di kota Sidempuan,
ada tinggal di kota Sibolga atau di kota-kota lain di Indonesia. Nah, dia tinggal di kota Listra. Di sana, ia tinggal bersama dengan papa, mama, dan juga neneknya. Ya, siapa yang tinggal bersama dengan nenek atau bisa dibilang oma atau amanya? Ada yang tinggal di sana bersama dengan mereka? Oke, ada. Nah, sama ya seperti Timotius. Nah, Timotius ini sering sekali meminta ibunya atau kadangkala neneknya untuk bercerita. Wah, senang sekali mendengarkan cerita ya. Namun apa yang mereka dengar cerita tentang apa? Nah, biasanya malam hari sebelum tidur itu ibu bercerita tentang Alkitab. Bercerita tentang Alkitab. Nah, suatu hari ibu bercerita tentang Yakub dan bagaimana Tuhan menjaga Yakub pada malam hari. Ketika ibu bercerita, Timotius mendengarkan dengan baik-baik. Nah, waktu setelah mendengar cerita, Timotius bilang begini sama papanya, Tuhan baik ya, Bu, kata Timotius kepada ibunya. Lalu ibunya bilang begini, ya Timotius, Tuhan sudah menjaga Yakub di malam hari. Tuhan juga menjaga kita. Itu sebabnya kita tidak usah takut di malam yang gelap. Nah, ketika mendengar hal itu, Timotius sangat senang sekali karena Tuhan menjaganya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan itu dia tidur dengan tenang. Wah. Lalu Timotius ini rupanya tidak hanya mendengar cerita tentang Alkitab melalui ibunya. Nah, kadang-kadang waktu ibunya pergi, dia bersama neneknya di siang hari, ataupun bisa gantian di malam hari, dia mendengar cerita tentang Alkitab dari neneknya, dari omanya, dari amanya. Iya, lalu coba lihat, Timotius yang kecil ini, dia mendengar cerita dari neneknya. Kelihatan tidak ya? Nah, seperti ini. Ya, dia duduk di dekat neneknya, lalu neneknya menceritakan tentang isi firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau dulu bukan seperti Alkitab zaman sekarang, adik-adik. Itu seperti gulungan-gulungan. Ataupun neneknya menceritakan secara langsung, secara lisan kepada Timotius, cerita tentang yang ada di kisah-kisah di Alkitab. Nah, Timotius, lihat, Timotius mendengarkannya dengan baik sekali. Dia mendengarkannya dengan tekun sekali adik-adik. Nah, neneknya itu bernama Lois dan ibunya tadi bernama Yunika. Adik-adik, setelah sekian lama, maka sekian banyak juga cerita Alkitab yang akhirnya Timotius kenal. Yaitu cerita tentang Nabi Yunus, tentang Abraham, tentang apalagi Nuh, tentang cerita Daud, cerita Yakub, cerita Yusuf, dan cerita tentang Allah yang beraneka ragam. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian semakin kenal dengan cerita yang ada di dalam Alkitab? Nah, dan akhirnya Timotius semakin mengenal Tuhan adik-adik. Dia kenal Tuhan itu sangat baik. Dan dia kenal bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Timotius. Dia juga kenal bahwa Tuhan yang selalu menjaganya. Jadi dia tidak merasa takut walaupun ditinggal mamanya. Nah, dia semakin kenal bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan dia kenal bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Wah, dia semakin kenal Tuhan adik-adik. Nah, akhirnya Timotius juga semakin mengasihi Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sayang sama dia,
maka dia juga sayang kepada mama, kepada orang tuanya, kepada neneknya, dan juga kepada teman-temannya dan semua orang. Akhirnya karena itu maka semua orang sayang sama Timotius. Semua orang sangat dekat dengan Timotius. Dan semua orang sangat menyukai sifat dan kelakuan Timotius. Nah, adik-adik, Timotius yang kecil, dia nggak kecil lagi. Semakin hari, dia semakin besar. Sama seperti teacher besar. Nah, dia sudah bisa membaca Alkitab. Tidak usah diceritakan lagi. Dia sudah langsung membaca tentang kitab suci. Dia membaca di dalam kitab suci itu, dia membaca ada janji-janji Tuhan yang akan datang kepada dirinya dan kepada manusia. Nah, janjinya itu bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia. Tuhan akan datang untuk juru selamat manusia. Nah, waktu ketika dia membaca seperti itu, suatu hari di dalam hatinya dia berpikir, suatu hari juru selamat akan datang kembali. Itu di dalam hati dan pikirannya. Nah, Timotius itu memiliki janji dan percaya bahwa Tuhan akan datang. Nah, di suatu hari adik-adik, waktu Timotius sudah besar, di kota Listra, di tempat dia berada, ada hamba Tuhan yang datang. Hamba Tuhan itu bernama Paulus. Dia datang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, yang sudah mati di kayu salib, dan dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia sudah naik ke sorga. Ketika Paulus menceritakan hal itu, Timotius mendengar. Dan dia sangat senang sekali dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang, sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosanya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia beriman adik-adik. Nah, Timotius akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ya, lalu Timotius juga akhirnya menjadi pengikut Yesus. Bahkan dia menjadi murid Tuhan. Tidak lama kemudian adik-adik, Paulus itu datang lagi ke kota Listra. Untuk apa? Untuk kembali memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan kepada orang-orang percaya supaya semakin mereka bertumbuh. Nah, lalu tidak hanya itu, rupanya Paulus sedang mencari orang yang ingin mau pergi bersamanya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, dia cari siapa yang mau. Lalu akhirnya Timotius dia tergerak untuk mau pergi bersama dengan Timotius untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Nah, Paulus sangat senang sekali adik-adik. Lalu akhirnya Timotius permisi kepada mama papanya supaya dia dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Nah, lihat. Timotius dan Paulus akhirnya pergi bersama-sama memberitakan Injil. Timotius dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Kalian juga bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya, bisa menjadi hamba Tuhan atau bisa menjadi dokter. Yang penting bisa dipakai untuk alat Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari Timotius yang dari kecil, dia sangat senang sekali mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang dahulu belum selengkap dan semudah kita ini. Sekarang kita bisa membaca Alkitab melalui bentuk fisik seperti ini. Atau kita bisa
membaca Alkitab melalui handphone. Ya, jadi jadi kita sangat mudah sekali untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, firman Tuhan yang mengajarkan Timotius menjadi anak yang mengenal Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang disenangi oleh teman-temannya, dan menjadi anak yang baik dan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang teacher mau bertanya, apakah adik-adik ingin seperti Timotius? Menjadi seperti Timotius, yaitu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Apakah kalian ingin seperti Timotius yang dipakai Tuhan menjadi alatnya? Nah, kalau mau, adik-adik, ayo kita belajar dari Timotius yang mau memberikan waktunya dan hati yang rindu untuk membaca firman Tuhan, hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, dan memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Ya, teacher tahu kalian juga main game, kalian juga sekolah, bermain, tapi berikanlah waktu kalian dan hati kalian untuk Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta kepada papa, minta kepada mama, minta kepada kakak, ataupun nenek kalian, mama kalian, atau oma kalian untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, teacher percaya jika kalian sungguh-sungguh akan seperti Timotius, pasti kalian akan semakin mengenal Tuhan dan beriman dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, teacher percaya hal itu akan terjadi jikalau kalian mau memberikan waktu untuk membaca dan memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Ya, apakah kalian mau seperti Timotius? Kalau mau, teacher sangat bersyukur sekali. Kalau mau, teacher sangat senang sekali. Apalagi Tuhan. Baik, hari ini kita sudah belajar dari Timotius yang senang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan teacher percaya kalian juga mau belajar dari Timotius. Mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan melalui hidup Timotius. Dari kecil, dia sangat senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami juga di zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk membaca firman Tuhan melalui Alkitab ataupun yang lain. Tolong Tuhan supaya hati kami selalu rindu untuk mengenal Engkau, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu untuk membaca firman-Mu. Tolong kami untuk membagi waktu dan memberikan waktu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa dengan cerita-cerita yang lain dari Alkitab. Dadah! Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Dan akhirnya kita untuk berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!